Oke, kita lanjutkan ya bocoran yang PM. Nah, di sini ada tabel ya. Maskapai penerbangan A memiliki 3 jadwal penerbangan ke Bandara X ya. Di sini ada 3 jadwal, jam 8, jam 1, dan jam 6 gitu ya. Nah, kemudian di sini ada harga tiketnya, ada jumlah penumpangnya, dan ada biaya ekstra yang terdiri dari harga bagasi tambahan, harga pilihan hot seat, dan harga asuransi ya. Bla bla bla. Dan ini ada uh, flowchartnya gitu ya, kayak mulai kamu bisa pilih jadwal, apakah ada bagasi. Kalau iya, berarti nanti TP sama HT tambah HB. Dan banyak formula-formulanya gitu ya, ada pilihan-pilihannya. Jika tidak, pilih hot seat gitu ya. Nah, di sini ada beberapa keterangannya gitu ya. Oke. Tingkat keteririsan pesawat untuk setiap jadwal pada hari kerja adalah 80% dan pada weekend atau akhir pekan 100%. Jadi weekday ya, kita tulisin ya, weekday-nya. Untuk weekday atau hari kerja ya, yang pemberangkatan jam 8.00, ada yang 13.00, ada yang 18.00. Nah, ketika weekday itu ternyata hanyalah 80% ya, 80% dari penumpangnya 180 ya. Berarti berapa? 80% ya, ini ya, cara kita 80 per 100 dikalikan dengan 180 gitu ya. Berarti berapa tuh? Itu kan tinggal dicoret nolnya 2 tuh ya. Nih, nolnya 2 coret, coret. 8 dikalikan dengan 18 jadi 144 ya. Nah, sedangkan yang jam 1 ya kita tulis ke bawah ya. Yang jam 1 atau jam 13.00 berarti 80 per 100 dikalikan dengan 200 orang ya. Ini coret nolnya 2. 80 kali 2, 160 orang. Sedangkan yang jam 18.00 itu adalah 80% dari 160 ya. Ini kan sama sudah coret nolnya 2. 8 kali 16 ya. 128. Oke, sedangkan kalau misalkan dia weekend ya full ya, 100% kan? Berarti ini 180, yang ini adalah 200, yang ini adalah 160. Oke. Ini jamnya ya. Pertanyaan, di sini ada beberapa informasi gitu kan ya. Nah, mana yang tepat gitu ya? Nah, bisa pilih benar ataupun salah. Nah, kita coba jawab yang pertama dulu ya. Nah, statement pertama, jumlah penumpang maskapai penerbangan A ya ke Bandara X pada Kamis 430 orang. Kamis itu weekday. Ya ini jumlahnya tambahin 144 ditambah dengan 160 ditambah dengan 128, hasilnya adalah 432 orang ya. Orang. Berarti ini statementnya tepat ya. Lanjut, jika 50% penumpang setiap jadwal pada hari Senin membayar ekstra satu bagasi, penghasilan maskapai penerbangan A dari ekstra bagasi adalah segini. Benar nggak? Nah, hitung aja. Katanya 50% penumpang setiap jadwal hari Senin. Senin itu kan dia weekday. Weekday kan tadi totalnya sama ya, 432 orang. 50% ya berarti setengahnya ya. Setengah atau 50 per 100 dari 432 orang ini pakai ekstra bagasi. Ekstra bagasi itu 25.000 per orangnya. Kaliin aja 25.000 ya. Nah, coba. 432 setengahnya dibagi 2 adalah 216. 216 kali 25.000 adalah 5.400.000 ya. 5.400.000. Ini tepat juga ya. Dan yang terakhir, rata-rata jumlah penumpang per jadwal penerbangan pada hari Rabu adalah 140 orang. Rabu kan masih weekday, ya, 430 orang. 432 dibagi ada 3 jadwal penerbangan. 432 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 216. Dibagi 3 dong. Hasilnya adalah 144. Berarti rata-rata ya, per jadwalnya 144, di sini 90 berarti salah. Lanjut ya. Oke, dari sini selisih pendapatan maskapai penerbangan A pada hari Senin dan Minggu tanpa biaya ekstra ya.
Ya udah, berarti kan selisih ya di sini ya. Langsung gini aja nih. Selisih. Ya, atau langsung sama dengan ya. Sekarang yang jadwal penerbangan jam 8 dulu ya. Senin dan Minggu itu kan weekend dan weekday ya. Ya udah selisih orangnya aja berapa? Selisih orangnya tadi di sini. Nah, 144 sama 180 ya. Nah, berarti 180 dikurangi 144 dikalikan dengan tiketnya ya. Nah, 1 juta. Kemudian ya, nah, ini kita bagi 3 aja ya. Ini. Kemudian yang penerbangan kedua yaitu yang ini jam 13.00. Selisihnya tadi 160 sama 200. Ini kan selisihnya langsung 40 ya. Langsung aja deh 40. 40 kita kalikan dengan 900.000 ya. Dan yang terakhir adalah 128 sama 160. Selisihnya ada 32 ya. 32 ya. Kita kalikan dengan 800.000. Nah, ini berapa nih? Berarti ini kan 180 dikurangi 144 ya. Masih teman-teman harus coba cepat ngitung 36 ya. 36 kali 1 juta berarti 36 juta. Nah, ini juga 900.000 kali 4 ya, 9 kali 4 kan 36. Berarti ini 36 juta juga. Ini 8 dikali 32 ya, 32 kali 8 256 berarti 25 ya 600.000. Nah, yang ada 600.000 ya cuman ini sebetulnya ya, antara dua ini nih. Kita cek ya, ini kan 600.000 nih. Ini 6 tambah 6, 12, 12 tambah 5, 17. Ya, next 1, 4, 4 ditambah 5, 97.600 ya. Jadi optionnya A. Lanjut. Jika pada hari Sabtu 50% dari penumpang memilih ekstra bagasi dan setengah dari sisanya memilih hot seat ya. Sabtu itu weekday ya. Tadi weekday itu totalnya ada berapa orang? Di sini 430 orang ya. Jadi nih, setengah ya dari ya 50% kan setengah. Setengah dari 432 orang ini memilih ekstra bagasi, berarti 25.000 ya. Nah, ini yang ekstra bagasi. Nah, kemudian nanti setengah dari sisanya ya. Ini kan setengah dari 432 itu 216. Nah, berarti setengah dari sisanya 216 kan ya? Setengah dari 216 itu pilih hot seat gitu ya. Hot seat itu di sini adalah 5% daripada harga tiket gitu ya. 5% daripada harga tiket gitu kan ya. Nah, berarti kalau misalkan setengah dari ini gitu ya. Nah, coba ini kita coba hitung dulu ya. Nah, coba hitung. Ini berapa nih? Berarti ini 216 ya. 216 itu kan ya. Dikalikan dengan 25.000 gitu ya. Berapa? 216 dikalikan dengan 25.000. Oke, sebentar teman-teman ya. Coba kita cek dulu, kita kalikan. Ya teman-teman mohon tunggu sebentar ya. Nah, ini ada sedikit kendala dulu di laptopnya. Silakan sambil dilihat dulu ya teman. Kita santai aja di sini kita diskusi. Ini nggak bisa digerakin. Nah, oke. Oke. 216 dikalikan dengan 25.000 adalah 5.400.000 ya. Oke, tepat seperti ini ya. Nah, sekarang setengah dari sisanya, setengah dari 216 ini dia memilih apa? Dia memilih untuk hot seat ya di sini ya. Oke. Benar nggak hot seat di sini?
Oh, yang ditanya itu bukan biayanya teman-teman ya. Di sini jumlah penumpangnya ya. Kenapa tadi dikalikan biaya ya? Ya udah berarti ini simple aja ya. Tinggal dihapus aja. Berarti yang ikut ekstra bagasi itu adalah 216 orang, ini 216 ya. Kemudian yang ini setengah dari sisanya, setengah dari 216. Berarti 108 ya. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan ya. Jumlah penumpang bukan jumlah keuntungan ya. Penumpang yang memilih ekstra bagasi atau hot seat. Ini yang ekstra bagasi, ini yang hot seat. 14 2 3 ya. Nah, benar nggak? Kan setengah dari 540 itu. Ini hari apa ini? Hari Sabtu. Sabtu itu termasuk weekend apa weekday? Oke teman-teman ya, ini juga ada sedikit keliru ya. Ternyata Sabtu itu masuknya ke weekend ya. Berarti weekend itu tadi jumlah orangnya ya full ini ya. Nah, ini hampir ya. Nah, weekend itu jumlahnya ini total. Berarti 0,4 kan 100% ya kalau weekend ya. 540 ya. Nah, setengah dari 540 adalah 270. Nah, ini setengah dari sisanya, setengah dari 270 ya. Kan sisanya 270 pasti ya. Setengah-setengah kan ini. Ini 135 ya, benar ya. Tambahin 5 0 1 405 orang. Jadi karena ini soal esai kamu tinggal jawab 405. Oke, lanjut di teks 4 ya. Sini ada titik A dan B terletak pada dua ujung satu tembok ya. Ini A dan B, dua titik ya. Tetap ya yang sejajar dengan garis L. Ini garis L nih. Garis L sejajar ya, garis ini dengan AB ini. Dan si AB ini tegak lurus dengan dinding ya. Dinding itu yang bawah sini. Tegak lurus tuh ini dengan ini tegak lurus itu. Membentuk sebuah siku-siku ya. Atau 90 derajat. Jarak AB 2 meter. Ya ini 2 meter AB. Oke. Nah ini. Kita ganti merah coba ya. Lalu lampu L terletak pada garis L. Nah ini lampu L pada garis L. Sehingga bayangan titik A dan B yaitu A aksen dan B aksen terletak pada dinding. Jadi ini lampu menyorot si A sama si B gitu kan ya ke sini. Sehingga bayangannya di sini ada bayangannya A aksen, ini bayangannya B aksen, bayangannya ada pada dinding bawah gitu ya. Paham teman-teman ya? Hasilnya simple ya kalau kita lihat. Pertanyaannya apa nih? Jika T-nya itu 2, ini T-nya itu 2, ini ke sini 2. Dan X-nya 3, X itu dari sini ya, dari dinding ke sini ya. Nah, ini 3. 3 gitu ya. Dan jarak A aksen ke garis L adalah 6 meter. A aksen, ini A aksen ke garis L ini adalah 6 meter. Ya. Otomatis apa? Kalau itu 6 meter, berarti ini ke sini, itu sisanya 3 ya kan? 3 tambah 3, 6 ya gitu ya. Jadi dari sini ke sini 6. Ya, 3 berarti kan? Gitu. Pertanyaannya adalah, ya, jarak lampu L ke dinding. Nah, jarak lampu L ke dinding. Lampu L itu ini, ya. Dinding yang ini. Itu yang pertanyaannya ini. Nah, ini gampang sekali teman-teman, kita bisa gunakan kesebangunan. Jadi, nah kalau ada gambar seperti ini teman-teman ya. Nah, ini udah pasti dinyatakan sebangun ya. Nah, di sini kita misalkan ini dinding, ini lampu L. Yang kita cari ini adalah P misalkan ya, ini ke sini. Nah, ini kita cari ya, jarak dari lampu L ke dinding. Nah, teman-teman bisa lihat yang garis ini ya. Ini 2 tambah 2 4. Kemudian ini totalnya adalah yang ini 3, total ke sini adalah 6. Ya. Nah, kita bisa gunakan kesebangunan. Teman-teman boleh lihat ada segitiga kecil, ada segitiga besar ya. Kita pecah, ada segitiga yang besar. Ini kakak jelasin konsep supaya teman-teman yang masih belum tahu kesebangunan paham ya. Jadi mohon bersabar ya. Ini yang besar itu berarti ininya P.
alasnya diketahui, yang besar ini ke sini 6. Sedangkan yang kecil ini, segitiga siku-sikunya nih, itu 4 sama 3. Nah, ini simple. Kamu lihat aja nih, alas kecil ke alas besar itu 2 kalinya. Ya sama, ini juga ke sini, tingginya pasti 2 kalinya. 4 kali 2, 8. Berarti tingginya itu 8 ya. Jarak dari dinding ke lampu ya adalah 8 meter. Oke, dan di sini nanti ada apa namanya soal lagi ya, teman-teman. Sini tentang butiran air hujan gitu ya. Coba kita cek ya. Oke, apakah ini akan kita bahas sekarang ataukah kita akan bahas di next video gitu ya? Ya, kita boleh coba bahas sekarang ya. Kita cek dulu nih. Apakah durasinya akan lama? Oke, kayaknya ini akan kita stop dulu ya. Ini akan kita kerjakan di video selanjutnya, teman-teman ya. Nah, durasinya juga sudah lumayan lama di sini ya. Oke, selamat belajar teman-teman. Semoga bermanfaat. Stay tune untuk video-video selanjutnya. Semoga teman-teman bisa sukses masuk PTN semua ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.